Today. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر. A few moments later. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 2 Prodi Teknik Sipil Mata Kuliah Agama ingin menjelaskan materi tentang membangun kepribadian Qurani yang beranggota kelompok saya sendiri bernama Miss Dia Marlaili. Saya Adifa Sahara. Baik, tanpa memperpanjangkan lagi, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan paradigma Qurani. Jadi, secara sederhana, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan menyeluruh terhadap suatu realitas. Sedangkan paradigma Qurani adalah cara berpikir dan memandang kehidupan berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Kata Al-Quran sendiri bermakna bacaan atau wacana, yang mana sejak awal kehadirannya, kitab ini dimaksudkan untuk dibaca dan diperdengarkan, bukan hanya sebagai petunjuk hidup dalam segala aspek kehidupan. Paradigma Qurani memberi kerangka bagi kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, membangun peradaban, dan menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi. Struktur transendental Al-Quran ini dapat dirumuskan menjadi paradigma teoritis yang akan menumbuhkan ilmu pengetahuan yang orisinal dan sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Kemudian bagaimana paradigma Quran ini sangat penting terutama di kehidupan yang modern saat ini. Jadi, Al-Quran bagi umat Islam itu adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Ia menjadi sumber ajaran teologi, hukum, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran itu paling tidak ada 7 macam. Yang pertama, meluruskan akidah manusia. Al-Quran menegakkan pokok-pokok tauhid, mensahihkan akidah tentang kenabian, dan meneguhkan keimanan kepada akhirat. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah dengan baik dan benar. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah mengajak manusia untuk saling tolong-menolong. Tetapi di era yang modern ini, justru ketujuh tujuan utama inilah yang mulai terkikis dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Namun, ada kesenjangan yang cukup signifikan antara idealitas dan realita. Secara teori paradigma, Qurani menjanjikan dunia yang damai dan sejahtera. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 8 tentang keadilan. Ali Imran ayat 110 bahwa kita adalah umat terbaik. Tetapi bagaimana realitas yang ada di Indonesia? Data menunjukkan, pertama, tingkat toleransi agama mencapai 15% di beberapa wilayah Indonesia, BPS 2023. Kedua, konflik horizontal masih terjadi di berbagai daerah seperti Poso dan Papua. Ketiga, indeks korupsi Indonesia berada di angka 34 dari 100. Bahkan mahasiswa yang notabene adalah generasi terdidik pun sering terjebak antara idealisme Qurani dan pragmatisme politik seperti dukungan pilkada berbasis identitas. Akibatnya, nilai-nilai kedisiplinan dan kesantunan yang terjadi
diajarkan Al-Quran jarang terwujud, apalagi di tengah arus globalisasi yang mempromosikan individualisme. Yang keempat, kasus sebuah masalah yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Salah satunya adalah antara teman, kampus, dan nilai Qurani, yang dimana ada seorang remaja yang bernama Rizky. Ia adalah mahasiswa semester 2 yang berada di Yogyakarta. Waktu SMA, ia dikenal sebagai remaja masjid yang rajin dan penghafal Al-Quran, yang aktif ngaji dan selalu sholat berjamaah. Namun, semenjak ia menginjak di dunia kampus, ia menyadari bahwa dunia kampus itu sangatlah berbeda. Rizky mempunyai teman-teman yang hobinya nongkrong di kafe hingga larut malam. Awalnya ia masih berusaha sholat tepat waktu dan lama-kelamaan ia pun ikut larut dengan teman-temannya. Tanpa ia sadari, Rizky mulai berubah dari celana sunnahnya yang berganti dengan jeans panjang, sering chattingan dengan lawan jenis hingga larut malam. Al-Qur'annya yang di kamarnya mulai berdebu dan hafalannya pun mulai lupa. Namun Rizky mulai sadar. Di suatu malam, setelah nongkrong hingga larut, ia pulang dengan hati hampa. Ia membuka HP dan melihat video ceramah yang isinya tentang hanya dengan mengingat Allah. Maka hati akan menjadi tentram. Setelah melihat video tersebut, ia melihat Al-Quran yang sudah berdebu. Seketika ia pun tersadar betapa jauhnya ia telah melangkah dari nilai-nilai yang dulu ia pegang. Lalu Rizky pun memulai perubahan kecil dengan membaca Al-Quran 15 menit setiap pagi, bergabung dengan lembaga dakwah kampus dan berusaha selalu sholat berjamaah di masjid. Dalam sejarah, masa keemasan Islam terwujud karena umatnya menjadikan Al-Quran sebagai paradigma hidup. Kemajuan itu akan diraih kembali jika kita melakukan hal yang sama. Maka mari kita renungkan firman Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Semoga kita semua bisa menjadikan Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tetapi juga sebagai pedoman hidup dalam setiap langkah. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami, Tiada Gading yang tak retak. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan adalah milik hambanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.